Ini kalau misal teman-teman mengikuti aturan penanaman sesuai musimnya. Jadi musim tanam di bulan September sampai Desember ya, puncaknya di Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia ya. Hari ini saya berada di kebun teman-teman. Ini kebun porang milik saya. Dan akan berbagi informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu teman ya. Pemula yang baru menanam di tahun 2020 kemarin. Menanyakan di bulan Maret ini apakah masih boleh dilakukan pemupukan. Dan jawabannya apa? Tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, saya sekarang berada di lahan ya. Ini kondisinya sedang turun hujan, seperti yang teman-teman lihat di video ini. Karena kondisinya seperti ini tadi sebetulnya saya sedang melakukan pembersihan lahan ya. Karena memang rumputnya sudah mulai kelihatan subur-subur, ini seperti di bawah ini teman-teman. Saya lakukan pembersihan ya, supaya tetap bersih dan pertumbuhannya juga tetap bagus. Dan hari ini sekalian karena kondisinya sudah hujan, saya akan berbagi informasi sekaligus menjawab pertanyaan tadi, masih efektif apa enggak untuk memupuk di bulan Maret ini atau memasuki usia tanam kurang lebih 5 bulan berjalan ya. Oke, dan jawabannya apa? Sebetulnya ini tergantung dari petani masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri dari musim tanam kemarin sampai panen itu biasanya kita lakukan pemupukan 2 atau 3 kali. Tapi di tahun ini di lahan ini juga teman-teman, ini kita lakukan pemupukan hanya 2 kali. Dengan alasan apa? Yang jelas mengurangi pengeluaran ya. Karena kita lihat kemarin di bulan Januari Februari itu ternyata pertumbuhannya udah ya saya bilang bagus. Akhirnya kita tidak melakukan pemupukan ketiga. Harusnya kita lakukan pemupukan ketiga itu di bulan Februari kemarin. Tapi karena melihat kondisinya juga sudah cukup bagus, akhirnya untuk pemupukan kita batalkan ya untuk ketiga. Akhirnya yang di lahan ini teman-teman, ini bisa teman-teman lihat, ini hanya kita kasih pupuk 2 kali ya. Cuma kemarin di dasaran penanaman ya, di penanaman awal kita pakai kompos cukup banyak. Mungkin dari situ sehingga kita bisa mengurangi pemupukan kedua atau ketiga. Dan kalau di bulan Maret ini, kalau teman-teman lihat bagian daun porang saja ya ini sudah kelihatan tua teman-teman. Begitu juga di bagian bawah. Bahkan ada beberapa tanaman ya, beberapa tanaman porang yang sudah mulai dorman seperti ini. Ini katanya udah bisa dipanen, cukup besar. Ini teman-teman, ini hanya kita pupuk 2 kali kemarin seperti ini. Ini sudah bisa kita pakai bibit di tahun berikutnya ya. Jadi kalau di bulan Maret ini sebetulnya tergantung petaninya masing-masing. Tapi kalau dari saya, untuk bulan Maret ini sudah tidak melakukan pemupukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, melihat dari daun porang teman-teman. Daunnya sudah tua dan mulai menguning. Batang juga sudah cukup besar. Terus kalau kita lihat di bagian pertemuan tangkai ini katak juga sudah mulai muncul banyak dan cukup besar. Ini kalau di bulan Maret ini tetap dilakukan pemupukan, saya rasa percuma ya, karena 1 sampai 2 bulan lagi ini sudah mendekati masa dorman. Jadi puncaknya tanaman porang atau sebentar lagi sudah mulai mati teman-teman. Dan apabila kita tetap memaksa untuk memupuk di bulan ini, terlalu membuang-buang biaya ya, karena tetap nanti di pertumbuhan dan perkembangan tidak kelihatan signifikan untuk pembesaran dan pertumbuhan baik nanti umbi maupun kataknya. Ini kalau misal teman-teman mengikuti aturan penanaman sesuai musimnya.
Jadi musim tanam di bulan September sampai Desember ya, puncaknya di Desember. Itu biasanya di bulan Maret ini sudah tidak dilakukan pemupukan kecuali Februari ya. Kecuali Februari kemarin. Ini sudah kita bersihkan. Jadi perawatan di bulan ini cukup pembersihan lahan saja. Seperti ini. Kalaupun sudah roboh, udah kita biarkan saja ya. Tidak perlu kita kembalikan ke posisi semula karena bisa saja nanti patah teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, yang roboh ini. Ini kalau dilihat katanya sudah cukup besar. Dan kalaupun di bulan ini tetap kita kasih pupuk, saya rasa tidak begitu signifikan untuk perkembangannya ya. Kecuali kemarin pada saat akan muncul ya, katanya akan muncul, lalu kita kasih pupuk. Di situ mungkin beda lagi. Ini untuk alasan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi di bulan ini kalaupun tetap kita kasih pupuk, karena waktunya cukup cepat atau sebentar lagi teman-teman, 2 bulan lagi sudah dorman, sudah mati. Hari ini kita pupuk, itu saya rasa pertumbuhannya juga hampir sama nanti. Kalau misal masih ragu dan belum percaya, bisa teman-teman coba di lahan yang sama, misal ya seperti ini, atas dengan bawah, yang bawah dikasih pupuk dengan bibit yang sama ya, dikasih pupuk, terus yang atas tidak. Apakah nanti hasil umbinya akan berbeda jauh, itu bisa teman-teman buktikan sendiri. Tapi setahu saya ya, setelah menanam di tahun kemarin juga, untuk di bulan Maret ini memang sudah, saya rasa tidak perlu ada perawatan khusus untuk tanaman porang, kecuali pembersihan lahan teman-teman. Kalau pembersihan lahan seperti ini masih tetap ya, seperti ini juga umbinya nanti sudah mungkin cukup besar. Karena katanya kalau dilihat sini sebesar ya, jadi bisa dilihat dari katanya. Kata besar biasanya diimbangi dengan umbi yang besar juga. Oke, kita lihat bagian sana juga teman-teman. Jadi jawabannya untuk bulan Maret ini saya rasa sudah tidak efektif untuk dilakukan pemupukan ya. Entah itu pemupukan ke-3 ataupun ke-4. Kalau di lahan saya ini kemarin cukup 2 kali teman-teman. Ini 2 kali pemupukan. Rencana sih 3 kemarin, karena memang lihat pertumbuhannya udah cukup lumayan, akhirnya kita batalkan ya, dengan alasan ya mengurangi pengeluaran. Karena kalau kita menanamnya skala besar, misal 5 hektar 10 hektar, untuk pemupukan tidak kita perhatikan dengan asal-asalan, yang jelas pengeluaran nanti akan bertambah banyak juga. Ini melihat katanya juga sudah cukup tua. Ini saya rasa tidak perlu dilakukan pemupukan lagi. Kita tinggal nunggu aja, nanti sebentar lagi panen teman-teman. Ini yang bibit umbi agak kecil ya, pertumbuhannya seperti ini. Ini sudah mulai menguning. Yang bagian sini besar-besar ya. Jadi jawabannya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau memang pengen dilakukan pemupukan dan pupuknya masih sisa banyak, ya monggo saya kembalikan lagi ke petaninya masing-masing. Kenapa saya tidak melakukan pemupukan di bulan ini? Yaitu tadi, yang pertama, saya rasa untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman porang sendiri, kalaupun dipupuk di bulan ini tidak begitu kelihatan signifikan ya. Jadi perbandingannya tidak terlalu kelihatan. Itu alasan pertama. Yang kedua, jelas pengeluaran. Kalaupun sudah kita lihat cukup subur, ini cukup dilakukan pemupukan 2 kali kemarin atau 3 kali di bulan Februari kemarin. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp ya di nomor yang sudah saya sediakan di link deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.